masuk rekor tertinggi di Provinsi Jambi. KPU tetapkan 734 daftar calon sementara anggota DPRD Provinsi Jambi untuk pemilu 2024. Alami cedera kaki seorang pendaki Gunung Kerinci berhasil dievakuasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Sabtu 19 Agustus 2023. Dan selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Dapot Silalahi. Dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kita awali Jambi hari ini, saudara. Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin menjadi 2 wilayah yang menduduki posisi 3 besar dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi dalam 2 bulan terakhir. Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin menduduki posisi kedua dan ketiga tertinggi untuk kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Umumnya titik panas yang ditemukan merupakan tindakan sengaja yang dilakukan masyarakat. Komandan Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Sarolangun, Letkol Infantri Amaraldo Cornelius mengatakan, berdasarkan data di bulan Juli 2023, 2 kabupaten yang berada di wilayah teritorialnya menduduki posisi kedua dan ketiga, setelah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di posisi pertama. Meski tidak menyebutkan jumlah titik panas, namun berdasarkan data, terhitung dari tanggal 17 Juni sampai dengan 17 Juli 2023, Kabupaten Sarolangun masuk dalam rekor tertinggi pencapaian kasus karhutla di tahun 2023 ini. Sementara itu, dan Satgas menjelaskan, berdasarkan evaluasi dari petugas patroli di lapangan, penyebab utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan akibat perilaku sebagian masyarakat yang masih sering membakar lahan secara tradisional atau unsur disengaja bukan karena faktor alami. Sangat banyak sekali Sarolangun dan Merangin menduduki posisi kedua dan ketiga setelah Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan data bulan lalu, tanggal 17 Juni sampai 17 Juli kita rekor Sarolangun. Berapa Pak? Banyak sekali Pak, saya tidak hafal itu. Nah, ini sudah 1 bulan kemudian 17 ini kita hampir imbang-imbang dengan Muaro Jambi. Komandan Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Sarolangun mengimbau seluruh masyarakat untuk berhenti membuka lahan dengan cara membakar. Pihaknya pun akan meningkatkan patroli secara terpadu. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara Kapolda Jambi minta masyarakat untuk turut serta menjaga hutan, karena peran serta masyarakat untuk bisa menjaga karhutla sangat dibutuhkan guna mengantisipasi bencana dari kabut asap. Memasuki puncak musim kemarau, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Itu lantaran karhutla yang terjadi di Provinsi Jambi sebagian besar diakibatkan pembukaan dan perluasan area perkebunan dengan cara dibakar. Oleh sebab itu, Kapolda Jambi meminta masyarakat agar tidak membakar lahan. Potensi kekeringan akibat El Nino membuat api dapat dengan cepat meluas. Komitmen bersama antara masyarakat, aparat, dan pemerintah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan diharapkan dapat mengatasi bencana yang menjadi sorotan internasional. Tentunya di Jambi kompak ya, aparat pemerintah daerah, TNI, Polri, dan komponen masyarakat semua sepakat untuk bagaimana pada musim 2023 ini karhutla tidak menjadi satu yang masalah besar di Provinsi Jambi. Itu harapan kita semua. Sementara itu, dari Januari hingga Agustus 2023, terdapat 229 hektar lahan terbakar. Polisi juga menangkap 1 orang pelaku pembakar lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sejauh ini, kebakaran hutan dan lahan mampu diatasi tim Satgas Karhutla, sehingga bencana kabut asap dapat dicegah. Ari Haryono, TVRI Jambi, melaporkan. Pada deserian 2 bulan Agustus 2023, seluruh kecamatan di Muaro Jambi berada pada musim kemarau. Namun kendati demikian, saudara, berdasarkan prediksi oleh BMKG, meski berada di musim kemarau, hujan masih akan terjadi pada kategori rendah.
Meski berada pada musim kemarau, namun berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi, 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi hingga pada desarian 3 bulan Agustus masih berpotensi hujan. Peluang hujan itu mencapai 95% dengan curah hujan 0 hingga 100 mm atau kategori rendah. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sri Utami Widyastuti mengatakan, potensi curah hujan di wilayah Muaro Jambi dipengaruhi belokan angin yang terjadi di wilayah Barat Sumatera. Ada belokan angin di perairan Barat Sumatera tetap bisa mengakibatkan akan terjadi curah hujan meskipun ini kita sudah masuk di musim kemarau. Curah hujannya itu intensitasnya seperti apa? Kalau di Muaro Jambi diperkirakan pada dasarian 3 Agustus hingga 1 September itu curah hujannya akan berkisar dari 0 hingga 100 mm dengan peluang 95%. BMKG Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi hujan akan mengguyur wilayah Muaro Jambi pada sore hingga dini hari. Dalam satu desarian, diprediksi hujan akan terjadi 1 hingga 2 kali. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara musim kemarau saat ini, saudara, sudah mulai dirasakan oleh sejumlah daerah di Indonesia, begitu juga di Kabupaten Batanghari. Meski kemarau yang terjadi ini tidak begitu ekstrim, namun kondisi ini kerap dikhawatirkan oleh para petani padi. Musim kemarau kerap memicu kekhawatiran tersendiri bagi kalangan petani padi di Kabupaten Batanghari. Bagaimana tidak, kondisi kemarau yang sangat berdampak besar terhadap hasil panen padi petani yang mayoritas masih memanfaatkan air hujan untuk menyirami tanamannya di sawah. Salah seorang petani padi, Madirin Harahap, mengungkapkan, jika terjadi kemarau berkepanjangan, maka akan mengancam lahan pertanian yang menyebabkan kekeringan. Dari jumlah luasan hamparan sawah yang mencapai 50 hektar, 15 hektar diantaranya masih bergantung pada air hujan. Kalau kekeringan dia macam mutung gitu nah. Mutung dia. Buahnya itu boleh kata orang kempot-kempot dia tidak bernas dia. Jika kemarau panjang terjadi, para petani akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Batanghari untuk melakukan pinjam pakai alat pompa air. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, saudara, pemenuhan kebutuhan air bersih masih menjadi masalah penting di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Seperti di Kelurahan Teluk Dawan, Kecamatan Wonosabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian warga masih kesulitan dalam mendapatkan air bersih, apalagi di musim kemarau. Sejumlah masyarakat di kota Jambi mulai merasakan dampak El Nino atau musim kemarau. Beberapa sumur milik warga di Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanai-Pura, kota Jambi mulai kering. Untuk mendapatkan air bersih, masyarakat harus menambah pipa untuk menyedot air dari dalam sumur, dan ada yang terpaksa harus menimba karena air yang mulai keruh. Peristiwa ini kerap dirasakan oleh warga ketika musim kemarau tiba. Tampakkan masyarakat ini sekarang seperti sudah kita lihat bersama setelah menyambung pipa untuk mendapatkan air bersih, dan juga warga sangat membutuhkan lah air bersih. Sudah nampak dampaknya sekarang ini kan, air ini sudah surut jauh, pantai pun sudah timbul, kami pun merasakan dampaknya. Meski belum terlalu berdampak signifikan, masyarakat tetap berharap kepada pemerintah untuk memberikan bantuan air bersih, sehingga masyarakat tidak perlu susah payah untuk mendapatkan air bersih. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 4 orang warga negara asing asal Cina diamankan petugas Bandara Sultan Toha Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, KPU Provinsi Jambi saat ini sudah menetapkan 734 daftar calon sementara anggota DPRD Provinsi dari 18 partai politik untuk pemilu 2024 mendatang. Sedangkan
Untuk 152 bacalek lainnya dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat. Setelah melakukan verifikasi administrasi dan pencermatan terhadap dokumen bakal calon legislatif, pihak KPU Provinsi Jambi menetapkan daftar calon sementara anggota DPRD Provinsi Jambi untuk pemilu 2024. Dari 18 partai politik peserta pemilu, KPU Provinsi Jambi menetapkan 734 daftar calon sementara, sedangkan 152 bacalek dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat. Dari 734 DCS tersebut, 9 partai parlemen memenuhi kuota, masing-masing 55 calon legislatif. Sementara itu, untuk partai non-parlemen bervariasi, namun tidak ada yang memenuhi kuota, artinya semua di bawah 55 orang. Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Sahroni mengatakan, pihaknya telah menyampaikan hasil keputusan KPU Provinsi Jambi nomor 21 tahun 2023 tentang DCS anggota DPRD Provinsi Jambi dalam pemilihan umum tahun 2024. Hasil keputusan ini diserahkan langsung kepada masing-masing partai politik peserta pemilu dan juga Bawaslu Provinsi Jambi. Kemudian terhitung mulai tanggal 19 hingga 23 Agustus 2023, KPU mengumumkan di media massa baik cetak, elektronik maupun media online, dengan harapan masyarakat dapat berperan aktif jika menemukan kejanggalan terhadap daftar calon sementara anggota DPRD Provinsi Jambi tersebut. Iron Sahroni menjelaskan untuk 152 bacalek yang dinyatakan TMS tidak lagi mendapat kesempatan untuk melakukan perbaikan. Sedangkan jika dari 734 calon legislatif yang dinyatakan memenuhi syarat, ada yang meninggal dunia sebelum ditetapkan sebagai daftar calon tetap masih dapat diganti. Jadi hari ini itu adalah jadwal penyampaian SK penetapan DCS itu oleh KPU Provinsi Jambi ke masing-masing partai politik ya. Nah, hari ini kita sudah mengundang semua partai politik untuk penyerahan SK itu. Nah, kita sudah sampaikan juga dengan Bawaslu ya untuk kemudian besok pagi ya sesuai dengan jadwal tanggal 19 Agustus itu disampaikan kepada publik ya atau diumumkan ya di media cetak, media elektronik ya. Dan medianya juga sudah kita sampaikan untuk diumumkan ya dan kita sudah berkoordinasi dengan media. 18 parpol ini telah memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan. Berikut rincian jumlah DCS anggota DPRD Provinsi Jambi berdasarkan nomor urut. Untuk PKB ditetapkan 55 caleg, Partai Gerindra 55 caleg, PDI Perjuangan 55 caleg, Partai Golkar 55 caleg, Partai Nasdem 55 caleg, Partai Buruh 22 caleg, Partai Gelora 17 caleg, PKS 55 caleg, PKN 45 caleg, Partai Hanura 13 caleg, Partai Garuda 5 caleg, PAN 55 caleg, PBB 23 caleg, Partai Demokrat 55 caleg, PSI 36 caleg, Partai Perindo 51 caleg, Partai P3 53 caleg, dan Partai Umat ditetapkan 27 caleg. Sementara itu, untuk calon DPD RI Dapil Jambi diumumkan langsung oleh KPU RI. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Saudara KPU Kabupaten Batanghari telah menetapkan 425 bacalek memenuhi syarat dan masuk dalam daftar calon sementara pemilu 2024. Dan saudara, jumlah ini berkurang signifikan dari jumlah berkas bacalek yang sebelumnya telah diajukan. Setelah dilakukan pencermatan akhir terhadap berkas perbaikan bacalek DPRD Batanghari, KPU Batanghari akhirnya menetapkan DCS yang memenuhi syarat. Sebelum penetapan DCS, KPU telah melakukan beberapa kali tahapan verifikasi. Dari hasil pengajuan awal 581 berkas bacalek, hanya 425 berkas yang memenuhi syarat. 425 berkas itu telah ditetapkan masuk ke dalam DCS Pemilu Legislatif tahun 2024. Komisioner KPU Batanghari Muhammad Nuh mengatakan, banyaknya berkas yang tak memenuhi syarat dikarenakan tidak lengkapnya berkas bacalek yang diserahkan parpol kepada KPU. Nah, setelah dilakukan hasil penelitian pencermatan rancangan DCS akhir, maka jumlah dari keseluruhan bacalek
yang memenuhi syarat di Kabupaten Batanghari itu sejumlah 425. Muhammad Nuh menambahkan pihaknya akan tetap memberikan ruang bagi peserta politik yang ingin melakukan sanggahan terhadap hasil DCS sebelum penetapan DCT. Adi Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara KPU Kabupaten Tebo menetapkan 331 bacalek memenuhi syarat sebagai caleg pemilu 2024. Dan dari jumlah tersebut, saudara, hanya ada 4 parpol yang memenuhi kuota 35. KPU Kabupaten Tebo menetapkan 331 bacalek memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif. Bacalek yang memenuhi syarat itu nantinya akan ditetapkan dalam daftar calon sementara oleh KPU Kabupaten Tebo pada tanggal 19 Agustus mendatang. Komisioner KPU Tebo Heri Satriawan mengaku hasil verifikasi berkas bacalek yang disampaikan oleh partai politik dari 17 partai hanya 4 partai yang memenuhi kuota 35 dari 4 dapil di Kabupaten Tebo. Di antaranya PKB, Gerindra, PDIP, dan PAN. Dalam verifikasi juga ditemukan 2 bacalek ganda, namun hal itu telah diklarifikasi oleh masing-masing parpol. Untuk yang memenuhi 35 caleg dari 4 dapil itu ada 4 parpol. Yang pertama itu PKB, Gerindra, kemudian PDIP, dan terakhir itu PAN. 331 bacalek ini nantinya akan ditetapkan menjadi DCS yang akan disampaikan ke publik melalui media massa untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. KPU Muaro Jambi resmi menetapkan 467 bacalek sebagai daftar calon sementara. Dan saudara, bacalek yang berhasil melaju ke tahapan daftar calon sementara didominasi oleh berusia 40 tahun ke atas. 646 bakal calon legislatif yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi. Hanya 467 bacalek yang dinyatakan memenuhi syarat dan masuk dalam daftar calon sementara. Ratusan bacalek tersebut merupakan bacalek dari 16 partai politik yang ikut kontestasi pada pemilu 2024. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Teknis Penyelenggaraan Arisno mengatakan, bacalek yang ditetapkan sebagai DCS tersebut didominasi usia 40 tahun ke atas atau sebesar 60%. Sedangkan kaum milenial hanya 30% dari 467 bacalek Muaro Jambi. Sementara itu, untuk keterwakilan perempuan yang melaju pada tahapan DCS dipastikan melebihi 30%. Para masyarakat terkait pengumuman DCS untuk melakukan masukan dan tanggapan terhadap DCS yang kami umumkan, baik itu masalah terkait dengan dokumen ataupun kelengkapan daripada bakal calon sementara. 179 bakal calon legislatif yang gagal melaju ke tahapan daftar calon sementara disebabkan ketidaklengkapan administrasi persyaratan. Di antaranya tidak melengkapi surat keterangan kesehatan, tidak melampirkan ijazah, dan lainnya. KPU berharap masyarakat dapat mencermati daftar calon sementara pemilu legislatif tahun 2024 yang telah diumumkan KPU, baik melalui media televisi, cetak, dan website resmi KPU Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. 4 orang warga negara asing asal Cina diamankan petugas Bandara Sultan Taha Jambi. Warga negara asing tersebut diamankan karena tidak dapat menunjukkan dokumen kenegaraan pada saat akan berangkat dari Jambi menuju ke Jakarta. 4 warga negara asing kewarganegaraan Cina diamankan di Bandara Sultan Taha Jambi. Para WNA kewarganegaraan Cina itu diamankan oleh pihak Bandara Sultan Taha Jambi saat akan melakukan perjalanan dari Jambi menuju Jakarta. WNA kewarganegaraan Cina yang diamankan ini berinisial CJ, ZY, HM, dan HR. Mereka diamankan karena tidak dapat menunjukkan dokumen kenegaraan ke petugas bandara. Asumsi penindakan kantor imigrasi Jambi mengampu Siregar membenarkan adanya 4 orang WNA yang diamankan petugas bandara. WNA ini diamankan saat akan terbang ke Jakarta.
Namun saat diperiksa tidak bisa menunjukkan dokumen asli dan hanya menunjukkan foto dari telepon seluler mereka. Betul, kami telah menerima atau mengamankan 4 orang warga negara asing yang berkeluarga negara Cina dari teman-teman APSEC yang menghubungi unsur Timpora Provinsi. Kemudian dari Kanwil mengajak kami bersama-sama ke bandara, dan saat ini kami telah melakukan pendetensian dan kami akan melakukan pemeriksaan awal. Guna menindaklanjuti kejadian tersebut, saat ini mereka telah diamankan di kantor imigrasi Jambi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muara Bulian memberikan remisi bebas kepada 2 warga binaan. Remisi kemerdekaan dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 itu disampaikan oleh Bupati Muhammad Fadil Arif dalam rangkaian upacara pengibaran bendera. Lapas kelas 2B Muara Bulian menyerahkan surat keputusan remisi bagi 184 warga binaan pada momentum HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Garuda Muara Bulian. Penyerahan SK remisi itu disampaikan langsung Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif dalam rangkaian upacara pengibaran bendera Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Lapas kelas 2B Muara Bulian, Edi Susetio mengatakan, dari jumlah penerima remisi, 2 warga binaan diantaranya mendapatkan remisi bebas bersyarat, sementara sisanya menerima masa pengurangan hukuman bervariasi mulai 1 bulan hingga 5 bulan. Pemberian remisi kemerdekaan tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu hanya 162 orang. Remisi tahun 2023 yang mendapatkan, dan kita ada 2 orang yang bebas pada hari ini. Itu 1, tapi yang 1 harus menjalani subsidi masa kurungan 1 bulan, sehingga nanti bisa bebas sebulan kemudian. Edi Susetio berpesan warga binaan yang menerima remisi agar termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulang kembali kesalahan yang berujung pidana. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 157 warga binaan di Lapas Kelas Perempuan Kelas 2B Jambi menerima remisi kemerdekaan. Dari ratusan narapidana yang mendapatkan remisi tersebut, 1 diantaranya langsung bebas dari hukuman. Hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2B Jambi memberikan remisi kemerdekaan kepada 157 narapidana. Dalam pemberian remisi ini terdapat 2 kategori resmi, yakni umum dan langsung bebas. Dari 157 yang menerima remisi, 1 diantaranya dinyatakan langsung bebas, yakni atas nama Desnita. Setelah mendapatkan remisi bebas, Desnita bersyukur dan mengaku bahagia dengan remisi yang diterima. Mereka yang diberi remisi merupakan narapidana berkelakuan baik dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan lapas dengan baik. Udah 2 tahunan, Pak. Ya. Jadi hari ini bebas ya? Iya, hari ini bebas. Apa yang perlu disampaikan kepada Kalapas ketika Anda bebas sampai sini? Terima kasih banyak untuk Ibu Kalapas. Terima kasih banyak juga untuk semua petugas yang baik-baik di sini dan teman-teman semua yang baik-baik. Terima kasih banyak. Ya, akhirnya bisa bertemu keluarga nanti ya. Narapidana yang mendapatkan remisi bebas diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan bisa melakukan kegiatan yang positif. Pihak Lembaga Pemasyarakatan juga berharap para narapidana dapat terus meningkatkan kedisiplinan selama berada di lapas. Saat ini, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2B Jambi dihuni oleh 211 warga binaan. Mayoritas mereka merupakan terpidana kasus penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lain. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 213 warga binaan di Lapas Kelas 2B Bangko juga menerima remisi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan, tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami dalam segmen advertorial.
Saudara, 213 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Bangko menerima remisi dalam rangka hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saudara, pemberian remisi dilakukan secara simbolis di Aula Lapas kelas 2B Bangko. Bupati Merangin Masyuri bersama Wabub Nilwan Yahya menyerahkan SK remisi kepada 213 warga binaan pemasyarakatan. Dari 326 WBP yang diusulkan menerima remisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. SK remisi peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 diserahkan oleh Bupati dan Wabub kepada 44 WBP yang menerima remisi 1 bulan. 49 WBP mendapat remisi 2 bulan. Selain itu, 61 WBP mendapatkan remisi 3 bulan, 33 WBP mendapatkan remisi 4 bulan, 22 WBP mendapat remisi 5 bulan, dan 4 WBP mendapatkan remisi 6 bulan. Dan seluruh instansi serta lembaga sosial terkait yang telah turut serta berpartisipasi dan memberi dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mengiringi keinginan luhur kita untuk selalu mengabdi dan berbakti kepada nusa, bangsa, dan negara dengan limpahan kasih dan karunia-Nya bagi kita semua. Jadi memang warga binaan ini kita berikan remisi bagi mereka yang betul-betul sudah memenuhi syarat untuk diberikan remisi, dan salah satu syarat diantaranya adalah memang selalu berkelakuan baik. Jadi memang terang tidak semuanya kami usulkan pada kesempatan tahun ini karena memang ternyata ada warga binaan yang masih ada sedikit pelanggaran, dan memang ini tidak bisa dengan berat hati kita usulkan. Masyuri berharap WBP terus berperilaku baik selama menjalankan masa tahanan dan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta rajin menjalankan sholat 5 waktu. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri bersama unsur Forkompinda melakukan pemusnahan puluhan barang elektronik yang disita dari tangan warga binaan kelas 2B Sarolangun. Pemusnahan ini dilakukan dengan cara dibakar. Pemusnahan barang sitaan dari warga binaan dilakukan usai pemberian remisi HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia kepada 235 orang narapidana dan anak binaan lapas kelas 2B Sarolangun. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sarolangun mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil sitaan dari para warga binaan yang dilakukan dari bulan Januari sampai dengan Juni 2023. Berupa 35 unit HP Android, 15 HP seluler dan baterai, 15 korek api, 30 charger, 1 ikat pinggang, serta 12 headset dan 15 sendok stainless. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri memberikan apresiasi kepada jajaran Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sarolangun atas pemusnahan barang sitaan dari warga binaan. Barang sitaan yang dimusnahkan tersebut menjadi bukti dan komitmen Lapas kelas 2B Sarolangun untuk mencegah dan mensterilkan lingkungan lapas dari barang-barang terlarang dan berbahaya dari setiap blok dan kamar warga binaan. Kita melakukan pemusnahan barang bukti, ya, barang-barang yang cukup berbahaya bagi napi di dalam tahanan. Tadi ada banyak, ada handphone, ya, ada charger, ya, ada headset juga, ya. Ada sendok juga tadi, ya. Jadi ini kita harus musnahkan karena itu kan membahayakan. Ya. Untuk komunikasi bukan tidak boleh, tapi ini kan penyalahgunaannya saja. Bisa digunakan untuk narkoba, ya, untuk hukumnya tadi, Pak, untuk yang membahayakan. Pemusnahan barang sitaan dilakukan dengan cara dibakar. Pemusnahan barang sitaan tersebut disaksikan langsung oleh unsur Forkopimda, Dandim 042 Sarko, Wakil Ketua 1 DPRD Sarolangun, Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, dan Ketua Pengadilan Agama, serta Kemenak Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar resepsi kenegaraan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara, resepsi tersebut dilaksanakan di halaman rumah dinas Bupati.
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar resepsi dalam rangka HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Resepsi dihadiri Ketua dan jajaran anggota DPRD, Dandim 0419 Tanjab Letkol Kavaleri Muslim Rahim, Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Padli, Kepala OPD, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan, resepsi kenegaraan ini sebagai bentuk sujud syukur dan memberi penghargaan kepada jasa para pahlawan yang telah berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para generasi penerus bangsa sudah sepatutnya melanjutkan nilai perjuangan tersebut, menjadikan negeri ini sejahtera dan unggul dalam semua bidang. Kita pada malam hari ini sambil berdoa memanjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, semoga para jasa para pahlawan kita diterima di sisinya dan kami yang ditinggalkan terus dapat perjuangkan cita-cita dan perjuangan mereka pada masa-masa yang akan datang. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Hairan juga menyampaikan semangat perjuangan harus terus ditumbuh kembangkan, khususnya kepada generasi muda. Perjuangan para pahlawan dengan menumpahkan darah dan air mata harus terus dikenang dan menjadi penyemangat untuk menjadikan Indonesia lebih maju, khususnya untuk bumi serengkuh dayung serentak ke tujuan. Harapannya kami mampu berbuat lebih baik untuk menghargai jasa-jasa perjuangan para pendahulu. Harapannya Tanjung Jabung Barat jauh lebih maju dan lebih dapat berkompetitif dengan kabupaten lain di Indonesia. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Bungo Masyuri menyerahkan SK remisi kepada 324 warga binaan di Lapas Kelas 2B Muarabungo. Dan dari jumlah yang menerima remisi tersebut, saudara, sebanyak 187 diantaranya merupakan warga binaan dalam kasus narkotika. Bupati Bungo Masyuri secara simbolis menyerahkan surat keputusan SK remisi 17 Agustus kepada 324 warga binaan pemasyarakatan atau WBP Lapas Kelas 2B Muarabungo. Pemberian SK remisi itu diserahkan usai upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023 di Lapas Kelas 2B Muarabungo. Bupati Bungo Masyuri mengucapkan selamat kepada narapidana yang mendapatkan remisi HUT ke-78 Republik Indonesia. Remisi merupakan pengurangan masa hukum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana, terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup. Remisi juga merupakan bukti suksesnya pembinaan kepada warga binaan, karena dengan terbitnya SK remisi menandakan bahwa kelakuan dan kepribadian warga binaan dinilai baik dan merupakan syarat untuk mendapatkan remisi. Memberikan remisi kepada narapidana dan anak pidana warga binaan di Lapas Muarabungo ini, alhamdulillah totalnya berapa Pak Kalapas? 324 yang dapat remisi. Luar biasa. Jadi ini dinilai oleh Pak Kalapas dan kawan-kawan di warga binaan ini cukup berkelakuan baik, kemudian bisa mengikuti kegiatan. Kepala Lapas Kelas 2B Muarabungo Ismail mengatakan, remisi 17 Agustus merupakan agenda rutin seluruh lapas. Remisi merupakan momen bagi warga binaan untuk mendapat hak remisinya selama di dalam penjara. Dengan aturannya pada undang-undang berlaku, setiap tahun diberikan remisi kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat administrasi dan substantif. Kalau di bulan Agustus ini namanya remisi umum diberikan kepada seluruh warga binaan tanpa membedakan agama. Mereka ini ada juga dapat 2 remisi tiap tahun. Satu remisi khusus itu berdasarkan perayaan hari-hari besar agama yang mereka besarkan. Pada HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, 324 warga binaan pemasyarakatan WBP menerima remisi. Dari jumlah itu 187 WBP kasus narkotika, 2 WBP kasus korupsi, dan 135 WBP narapidana umum. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menggelar pawai pembangunan di tahun 2023 ini. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini.
Anda kembali bersama kami dalam Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menggelar Pawai Pembangunan tahun 2023 dan pawai pembangunan tersebut dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia dan juga diikuti oleh 150 peleton. Menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jambi menggelar Pawai Pembangunan. Pawai yang disambut antusias masyarakat itu dimulai dari Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi. Secara bergantian, para peserta menunjukkan aksinya di hadapan gubernur dan masyarakat yang menyaksikan pawai di depan rumah dinas Gubernur Jambi. Mulai dari para pelajar, jajaran organisasi perangkat daerah, hingga berbagai organisasi masyarakat ikut ambil bagian untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. Gubernur Al-Haris mengatakan, penyelenggaraan pawai pembangunan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi untuk menggelorakan semangat kemerdekaan bagi masyarakat. Semangat kemerdekaan ini diperlukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah sesuai tema HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia terus melaju untuk Indonesia maju. 23 kita menggelar kegiatan yang termasuk rangkaian HUT RI ke-78 ini, yaitu pawai pembangunan. Pawai ini kan hanya refleksi daripada nilai-nilai pembangunan yang juga ikut dikontribusikan oleh semua elemen tadi. Jadi semua komponen, semua elemen ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Penyelenggaraan Pawai Pembangunan Provinsi Jambi yang dimulai sejak pukul 8 pagi itu diikuti 150 peleton. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, berbagai kegiatan digelar oleh suku anak dalam untuk bisa memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya adalah dengan melakukan basale yang merupakan ritual pengobatan bagi suku anak dalam. Setelah menggelar upacara pengibaran bendera merah putih, puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri 238 Nyogan Sugandi, Kecamatan Mestong, Muaro Jambi, menampilkan basale. Basale merupakan upacara atau ritual yang dilakukan suku anak dalam untuk menghormati nenek moyang. Ritual basale dilakukan untuk mengharapkan keberkahan serta dijauhkan dari segala malapetaka. Peragaan basale yang dilakukan anak-anak SAD diikuti 6 anak, 1 diantaranya dijadikan sebagai pasien yang diobati. Penampilan basale ini bertujuan agar generasi mereka bisa mengenal dan menjaga serta melestarikan tradisi budaya lokal suku anak dalam. Mengobatkan orang. Selain dari mengobatkan orang, apa lagi manfaatnya? Menyembuhkan orang. Menyembuhkan orang ya? Seminggu. Sudah seminggu ya? Berarti itu ada kawan kita yang sakit ya, itu yang kita obatin ya? Ya. Selain basale, berbagai perlombaan juga digelar dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, mulai dari lomba balap kardus, memasukkan pipet ke dalam botol, dan lomba makan kerupuk. Para suku anak dalam cukup antusias dan senang mengikuti perlombaan tersebut. Sedikit tarian massal. Nah, sebab walaupun mereka tinggal di pedalaman, tentu mereka pun harus mengenal bagaimana budaya yang agak modern. Selain itu juga kami akan mengenalkan budaya kami di sini, yaitu pengobatan tradisional basale. Berbagai kegiatan ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa sukacita. Selain itu, untuk memupuk kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki atas asal Jakarta yang mengalami cedera saat melakukan pendakian di Gunung Kerinci. Saudara, saat ini korban telah berhasil dievakuasi menuju posko R10 dan selanjutnya akan dibawa menuju puskesmas terdekat menggunakan ambulans guna untuk dilakukan penanganan medis lebih lanjut. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Possar Kerinci, Balai TNKS, Organisasi Mapala, beserta warga berhasil mengevakuasi seorang pendaki atas nama Martinus 31 tahun asal Jakarta yang mengalami cedera saat melakukan pendakian di Gunung Kerinci. Setelah mendapat informasi awal pada hari Jumat kemarin,
tim SAR gabungan pergi menuju lokasi kejadian yang berada di shelter 3 pada siang hari dengan cuaca hujan ringan. Setelah menempuh perjalanan selama 10 jam, tim SAR gabungan akhirnya tiba di lokasi dan langsung melakukan penanganan awal terhadap korban untuk menstabilkan cedera pada bagian kaki. Korban langsung dievakuasi dengan menggunakan tandu oleh SAR gabungan dari shelter 3 menuju posko R10. Cuaca saat proses evakuasi di lokasi hujan deras sehingga mengakibatkan jalur cukup licin dan berlumpur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Posar Kerinci menerima laporan dari TNKS bahwa telah terjadi trouble satu orang pendaki Gunung Kerinci mengalami cedera bagian ekstremitas bawah. Untuk kendala-kendala dalam evakuasi, alhamdulillah tidak ada kendala, cuman tadi pagi evakuasi untuk turun ke bawah itu hujan lebat. Saat ini, korban telah berhasil dievakuasi menuju posko R10 dan selanjutnya dibawa menuju puskesmas terdekat menggunakan ambulans untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Dan tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Dapur Silalahi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.